البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 227. Qala fadilatu Syekh Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala wa mithlu qawli Ibni Abbasin radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Qal al-andad asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml. Tandingan-tandingan yaitu kesyirikan di umat ini, yang mana dia itu lebih samar daripada langkah-langkah semut, gerakan semut. Wa huwa antakul, yaitu engkau mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Wa taqul laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Wa taqul laula hadza la atal lusus, kalau bukan karena ini niscaya pencuri telah datang. Walau lal batu fitjar la atal lusus, kalau bukan karena itik yang di rumah ini niscaya pencuri telah datang. Fahadha kulluhu minasyirkil asghar, maka ini semua termasuk dari syirik kecil. Kenapa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Baik. Dan juga apa? Bersandar kepada sesuatu yang tidak layak menjadi sandaran di dalam perkara-perkara yang wajibnya bersandar kepada Allah Ta'ala semata. Wa amma zulmul asghar fahuwa zulmul ma'asi. Adapun kezaliman yang kecil, maka dia adalah kezaliman maksiat. Kal madhkuri fi qaulihi ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yata'adda hududallah fir raj'ati wat talaq, yaitu melampaui batasan Allah dalam masalah rujuk dan talak. Fahadza zulmun asghar, maka ini adalah kezaliman kecil. Wa huwa zulmul ma'asi, dia adalah kezaliman maksiat. Wa kadzalikal fisqul asghar, demikian pula kefasikan kecil. Wa huwa fisqul ma'asi, yaitu kefasikan maksiat. Kalimat quri fi qaulihi ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang-orang yang menuduh para wanita yang menikah dan terpelihara, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldah, maka pukullah, sebatlah mereka sebanyak 80 sebatan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kalian menerima dari mereka persaksian. Janganlah kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadza misalun ala fisqil ma'asi, ini adalah contoh untuk kefasikan yang berupa kemaksiatan. Wal jahlu nau'an, jahlun akbar, kejahilan ada 2 jenis, yaitu dari sudut pandang yang ini, kejahilan yang besar, wa huwa jahlul kufri wa jahlun asghar wa huwa jahlul ma'asi, yaitu kejahilan berupa kekufuran, dan kejahilan kecil yaitu kejahilan berupa kemaksiatan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, hanyalah taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan keburukan dengan kejahilan, yakni ya'malunal ma'siyah bijahalah, yaitu melakukan kemaksiatan dengan kejahilan. Fal maksud al jahalatu sughra, yang dimaksudkan adalah kejahilan kecil.
Wahia jahalatul ma'asi, yaitu kejahilan maksiat. Wa bihadza yatalakhasu annal kufra yakunu akbar wa yakunu asghar. Dan dengan ini dihasilkanlah kesimpulan bahwasanya kekufuran itu ada yang besar dan ada yang kecil. Wa annal akbar khamsatu anwa, dan bahwasanya kekufuran yang besar itu ada 5 jenis. Wahiyallati sabaqa sarduha, dan dia adalah yang telah berlalu penyebutannya. Wa ammal kufrul asghar fahiyal ma'asil lati summiyat kufran. Adapun kekufuran yang kecil, maka dia adalah maksiat-maksiat yang dinamakan kekufuran, walam tasil ila haddil akbar, namun tidak sampai kepada batasan kufur akbar. Wa qad dzakaral muallifu minha sittata amsilah, dan si penulis rahimahullah telah menyebutkan di sebagian darinya itu 6 contoh. Wa kadzalika syirku nau'an, demikian pula kesyirikan itu ada 2 jenis. Akbar, yang pertama syirik akbar, wa huwal mukhriju minal millah, yaitu yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa huwa ayyakuna naqidan min nawaqidil Islam, yang menjadi salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Au syirkan fil ibadah, atau syirik dalam ibadah. Wa syirkul asghar fahiyal ma'asi allati summiyat syirkan walam tasil ila haddil akbar. Dan syirik asghar, maka dia adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dinamakan sebagai kesyirikan namun tidak sampai kepada batasan syirik akbar. Mithlul halifi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Wa qauli masya'allahu wasid, dan seperti perkataan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Walaulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Wa aidan az-zulmu nau'an, demikian pula kezaliman ada 2 jenis. Zulmun akbar wa huwa zulmul kufri wasyirk, kezaliman besar, yaitu kezaliman berupa kekufuran dan kesyirikan. Wa zulmun asghar, dan kezaliman yang kecil. Wa huwa zulmul ma'asi, yaitu kezaliman maksiat. Wal fisqu kadzalika nau'an, kefasikan demikian pula ada 2 jenis. Fisqun akbar wa huwa fisqul kufri wasyirik, kefasikan besar, yaitu kefasikan berupa kekufuran dan kesyirikan. Wa fisqun asghar, dan kefasikan yang kecil. Wa huwa fisqul ma'asi, kefasikan kecil yaitu kefasikan maksiat-maksiat. Wal jahlu aidan nau'an, kejahilan juga ada 2 jenis. Jahlun akbar wa huwa jahlul kufar, wa jahlun asghar wa huwa jahlul ma'asi, kejahilan besar yaitu kejahilan kekufuran, dan kejahilan kecil yaitu kejahilan maksiat-maksiat. Qala rahimahullahu ta'ala, al jannatu wan naru makhluqatan, surga dan neraka telah tercipta. Qala al muallifu rahimahullah, al-muallif yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal jannatu wan naru makhluqatan, surga dan neraka telah tercipta. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisihi pendapat orang Mu'tazilah dan yang seperti mereka dalam masalah ini. Qad khuliqata, dua-duanya telah tercipta. Kama ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhalatul jannah fara'aitu qasran wa ra'aitul kausar, saya masuk ke dalam surga lalu saya melihat istana dan saya melihat sungai Al-Kausar. Wa tala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha kadza, dan saya melihat ke dalam surga lalu saya melihat kebanyakan penghuninya adalah demikian. Wa tala'tu finnar fara'aitu kadza wa kadza, saya juga melihat ke dalam neraka lalu saya melihat demikian dan demikian. Baik. Tentunya ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, ini 3 hadis yang digabungkan oleh Imam Ahmad. Yaitu hadisnya terpisah-pisah, tapi intinya adalah Rasulullah menyebutkan demikian dan juga demikian, yang mana menunjukkan surga dan neraka memang sudah ada. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahaditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa menyatakan bahwasanya surga dan neraka belum tercipta,
maka orang ini mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Dan aku tidak menyangka dia itu beriman pada surga dan neraka. Wa man mata min ahlil qiblah muwahhidan yusalla alaih. Barang siapa mati dari kalangan orang Islam dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dia disolati, wa yustaghfarulah, dan dimohonkan untuknya pengampunan. Wa man mata min ahlil wala yuhjabu anhul istighfar. Tidak boleh istighfar itu dihalangi dari dia, permohonan pengampunan. Wala tutrakus sholatu alaih li dzambin adznabah. Tidak boleh kita meninggalkan sholat kepadanya, yaitu apa? Tidak boleh kita tidak melakukan sholat jenazah terhadapnya, karena suatu dosa yang dia perbuat, shaghiran kana au kabiran, kecil ataupun yang besar. Wa amruhu ilallahi ta'ala, urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Akhirur risalah walhamdulillahi wahdah, wa salawatullahi ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Akhir risalah, segala puji bagi Allah semata. Semoga sholawat dari Allah tercurah kepada Muhammad dan keluarganya. Demikian pula keselamatan yang sebenar-benarnya. Baik, insyaallah syarah yang bagian ini kita baca besok lagi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.